Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Sudah lama kita tidak berjumpa dan semoga kita tetap sehat-sehat selalu. Hari ini Senin, tanggal 16 Agustus 2021, hari biasa, pekan yang ke-20. Perenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 22. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kata baik dapat ditemukan dalam kitab Kejadian, khususnya pada kisah penciptaan. Kisah penciptaan adalah saat di mana Tuhan menciptakan dan segala sesuatu yang Dia ciptakan baik adanya. Maka Tuhan adalah sumber segala kebaikan. Manusia pun adalah salah satu dari sekian banyak hal yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, sejatinya manusia memiliki kecenderungan pula untuk mengejar kebaikan. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan dan kita baca, seorang pemuda kaya bertanya kepada Yesus mengenai apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan kemudian Yesus menjawab bahwa hanya satu yang baik, dan itu merujuk kepada Allah sendiri. Yesus juga menambahkan bahwa jikalau pemuda kaya itu ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah. Ternyata pemuda kaya itu telah melakukan segala hal yang tertulis sebagai perintah Allah. Dan karena hal itu, maka pemuda kaya itu adalah orang yang baik. Yesus menanggapinya dengan berkata bahwa bila engkau hendak sempurna, pergilah dan jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah dan ikutilah aku. Tentu pernyataan Yesus tersebut bukanlah mau mengatakan bahwa semua orang Kristen harus menjual semua harta miliknya, karena kita juga harus memenuhi kebutuhan keluarga kita dan orang lain. Justru dalam hal ini Yesus sedang menguji pemuda kaya itu pada titik terlemah dirinya, yaitu kelekatannya pada harta kekayaannya. Ia merasa berat hati apabila harus kehilangan hartanya.
Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kehidupan kekal bukanlah suatu barang berbentuk fisik yang dapat dilihat oleh mata atau disentuh oleh tangan. Barangkali bentuk jaminan seperti itulah yang sebenarnya diharapkan oleh pemuda kaya dalam Injil tadi, mengingat bahwa hidup yang kekal tersebut harus ditukar dengan menjual segala harta miliknya dan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Sifat dari si pemuda kaya mewakili sifat kita manusia pula. Kadangkala kita perlu bentuk yang jelas, jaminan yang pasti terhadap suatu hal. Ini pula yang menyebabkan si pemuda kaya dan juga kita pada umumnya lebih mudah untuk melaksanakan aturan-aturan atau perintah-perintah yang sudah tertulis dengan jelas. Melaksanakan aturan-aturan tertulis memang baik sebagaimana pemuda kaya dalam Injil tadi melakukannya. Tetapi Yesus juga ingin agar kita melakukan yang berkenan kepada Allah dengan terdorong oleh inisiatif baik kita masing-masing. Berbuat baik bukanlah suatu rumusan yang sudah baku, melainkan suatu bentuk ekspresi atas kedalaman relasi kita dengan Allah yang adalah sumber kebaikan itu sendiri. Maka sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apa pesan yang bisa kita dapatkan dari bacaan Injil ini? Kisah pemuda kaya mau menunjukkan kepada kita bahwa keberlimpahan harta bukanlah suatu kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan tidak terletak pada banyaknya materi yang kita miliki. Justru harta atau kekayaan tersebut hendaknya diperuntukkan pertama-tama sebagai sarana yang dapat membantu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, bukan malah sebaliknya mengendorkan relasi kita dengan Tuhan. Hal berikut yang juga baik untuk direnungkan ialah soal kelekatan seorang pemuda kaya terhadap harta miliknya. Kita diingatkan untuk membangun sikap lepas bebas yang dapat membantu kita untuk mengatasi kelekatan terhadap hal-hal duniawi. Saya teringat dengan kisah Bunda Teresa dari Kalkuta. Ia adalah seorang suster yang pada awalnya hidup dalam kenyamanan tembok biara. Di balik tembok biara, Bunda Teresa melakukan segala hal baik yang dipersembahkannya bagi Allah melalui karya-karya lembaga religiusnya saat itu. Akan tetapi ia justru merasa tergerak untuk keluar dari kenyamanan tembok biara dan menyapa serta menolong orang-orang miskin yang tinggal dekat di sekitarnya. Bunda Teresa kemudian mendirikan kelompok suster yang dinamai sebagai misionaris cinta kasih. Hal lain misalnya juga Santo Ignatius Loyola di dalam buku latihan rohaninya menyebutkan suatu cara yang disebut sebagai agere contra atau suatu tindakan untuk bertindak sebaliknya. Melalui cara itu, Ignatius Loyola mau menunjukkan suatu cara untuk menjinakkan segala bentuk godaan. Bila kita nyatanya sudah terlanjur mengalami kenyamanan hidup, maka perlu bagi kita untuk kemudian bertindak sebaliknya, sehingga kita dapat merasakan apa yang sebenarnya mau Tuhan tunjukkan pada hidup kita. Metode ini dapat menjadi suatu cara untuk membantu kita membangun sikap lepas bebas terhadap segala bentuk kelekatan duniawi. Semoga kita mampu untuk menemukan kebahagiaan sejati di dalam Tuhan, sumber segala kebaikan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.